Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga like dan juga share agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang menarik. Dan kali ini kami akan membicarakan mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk atau Bank BCA. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham BBCA. Ini murni adalah untuk menambah kasanah pengetahuan kita mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan BBCA didirikan di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory, dan mulai beroperasi di bidang perbankan sejak tanggal 12 Oktober 1956. Kantor pusat Bank BCA berlokasi di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta. Saat ini Bank BCA memiliki 989 kantor cabang di seluruh Indonesia, serta 2 kantor perwakilan luar negeri yang berlokasi di Hong Kong dan Singapura. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Bank BCA adalah bergerak di bidang perbankan dan juga jasa keuangan lainnya. Dan kalau kita lihat, Bank BCA sebetulnya memiliki beberapa anak usaha. Yang pertama adalah PT BCA Finance yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang, yang lokasinya ada di Jakarta, mulai beroperasi sejak tahun 1981. Kemudian BCA Finance Limited di bidang money lending di Hong Kong, beroperasi sejak 1975. Kemudian PT Bank BCA Syariah yang bergerak di bidang perbankan syariah, beroperasi sejak tahun 1991. Kemudian PT BCA Sekuritas SQ yang bergerak di bidang perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, dan manajer investasi, berada di Jakarta tahun 1990 mulai beroperasi. Kemudian PT Asuransi Umum BCA atau Asuransi BCA yang bergerak di bidang asuransi umum atau kerugian, mulai beroperasi secara komersial tahun 1998. Kemudian PT Sentral Sentosa Finance yang bergerak di bidang pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan usaha kartu kredit, yang mulai beroperasi tahun 2010. Dan didirikan tahun 1981 dengan nama PT Sentral Sari Metropolitan Leasing Corporation. Tahun 2001 diubah menjadi Sentral Sari Finance, dan selanjutnya Sentral Sari Finance berubah menjadi PT BCA Finance. BCA Finance sendiri adalah sebuah perusahaan yang fokus usahanya adalah pembiayaan kendaraan bermotor khususnya roda 4 atau lebih. Pada tanggal 12 Juni tahun 2009, Bank BCA mengakuisisi 100% saham PT Bank UIB atau UIB, dan tahun 2010 mengubah namanya menjadi PT Bank BCA Syariah. Kemudian pada tanggal 15 September 2011, Bank BCA mengakuisisi 75% saham PT Dinamika Usaha Jaya, dan pada tahun 2012 mengubah namanya menjadi PT BCA Sekuritas. Kemudian tahun 1988 PT Asuransi Ganesha Dana Mas diubah menjadi PT Trans-Pacific General Insurance, yang kemudian diubah menjadi PT Sejahtera Insurance, dan selanjutnya 5 Desember 2005 diubah menjadi PT Asuransi Umum BCA. Dan kalau kita tilik lagi, sebenarnya saham Bank BCA ini sudah mulai diperdagangkan di pasar modal Indonesia sejak
tanggal 31 Mei tahun 2000, jadi sudah cukup lama. Dengan pemegang saham terbanyaknya adalah PT Dwi Muria Investama Andalan sebesar 54,94%, dan masyarakat memegang sahamnya sebesar 45,06%. Dan Presiden Komisaris dari BCA adalah Johan Emir Setioso, dan Presiden Direkturnya adalah Cahya Setia Atmaja. Dan saham Bank BCA sendiri hari ini diperdagangkan di harga 28.875, dan perlu diketahui bahwa Bank BCA adalah saham dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 711,91 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat earning per share BCA sebenarnya dari tahun 2017 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan. Tapi di tahun 2020 ini dengan adanya COVID-19, diprediksi EPS Bank BCA akan turun mencapai 993. Dan memang di Q2 terlihat BCA mengalami pelemahan baik secara Q-on-Q maupun secara year-on-year, dan ini adalah wajar karena adanya faktor COVID-19. Kemudian kalau kita lihat sales dari BCA sendiri adalah 43,65 triliun, asetnya 975,08 triliun, liabilitasnya adalah 805,8 triliun, ekuitasnya adalah 169,17 triliun, dan net profitnya adalah 12,24 triliun. Book value per share dari BCA sendiri adalah 6.862. Ini menghasilkan valuasi yang cukup tinggi untuk BCA, bahkan sangat tinggi karena price earning ratio-nya adalah 29,08 kali, dan price to book value ratio-nya adalah 4,21 kali. Sedangkan net profit margin dari Bank BCA memang boleh kita kategorikan cukup besar, yaitu 28,04%, dan return on equity-nya adalah 14,48%. Sedangkan return on asset-nya adalah 2,52%. Dan kalau kita lihat dari tahun 2015, Bank BCA adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Bahkan kalau kita lihat tahun 2015, 2016, 2017, 18, dan 19, Bank BCA adalah sebuah perusahaan yang membagikan dividen setahun 2 kali. Dan kalau kita lihat harga yang sekarang 28.875 itu berada di mid channel atau pertengahan dari price range atau monthly price range atau harga bulanan BCA, di mana harga terendahnya adalah 26.950, sedangkan harga tertingginya dalam satu bulan adalah 30.575. Sedangkan secara year to date harga terendah BCA adalah 21.625 dengan titik tertingginya adalah 35.300. Dan 35.300 ini juga merupakan harga tertinggi BCA atau all time high dari BCA. Dan harga yang sekarang pun 28.875 adalah di mid channel juga untuk harga year to date untuk BBCA. Demikianlah yang bisa kami sampaikan mengenai BBCA, saham yang merupakan raja dengan market cap terbesar di pasar modal Indonesia, yang naik turunnya dapat mempengaruhi naik turunnya IHSG, dengan posisi harganya yang sekarang berada di pertengahan, tapi mempunyai valuasi yang sudah lumayan mahal, rutin membagikan dividen, dan memiliki profitabilitas yang luar biasa bagus. Bagaimana menurut Anda? Kami serahkan kepada Anda kembali. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.